Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bersyukur diberi kesehatan, bangun pagi, dan diberi kekuatan untuk sebelumnya bertemu di dalam resapi. Renungan sapaan iman dari GKJ Margoyudan. Untuk pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang Maha Mulia, kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas kesehatan di pagi ini. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan menelaah firman Tuhan. Bukakanlah hati kami untuk dapat mengerti dan merenungkan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan pada pagi hari ini kita ambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 13 sampai 15. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah di dalam dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Ayat Mas pada pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Judul renungan pada pagi hari ini, berbuat baik tidak pernah rugi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada banyak orang dihadapkan pada pergumulan dalam batinnya. Salah satunya adalah hal berbuat baik. Apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukannya itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan yang diharapkan. Kita pun mulai merasa bosan berbuat baik, mulai berpikir 1000 kali untuk berbuat baik, dan akhirnya kita berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Memang berbuat baik berarti harus berkorban dan kehilangan sesuatu atau kelihatannya merugi. Benarkah demikian? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, seorang petani menanam padi atau sayuran. Pada saat bersamaan tumbuh pula rumput atau ilalang di sawah atau di ladang tersebut. Namun andaikan petani itu menanam rumput, ia tidak akan pernah mendapati padi atau sayuran turut tumbuh di sana. Demikian pula dalam kehidupan ini. Ketika kita melakukan perbuatan baik, terkadang hal-hal buruk malah menyertai. Entah itu berupa hinaan, cercaan, cibiran, fitnahan dari orang lain. Jika demikian, haruskah kita berhenti berbuat baik ketika orang lain tidak membalas kebaikan kita?
kalau kita berbuat baik hanya sekedar untuk membalas kebaikan orang lain atau dengan tujuan mendapatkan balasan yang sama, apakah artinya? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Di dalam Lukas 6 ayat 33. Dan janganlah pula kita berbuat baik karena suatu tendensi atau motivasi yang tidak benar. Rasul Paulus menasihati, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Jadi tidak ada istilah rugi atau buntung ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, sebab pada saatnya kita akan menuai. Ada tertulis, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 17. Sebagai orang percaya, berbuat baik adalah suatu keharusan, buah dari keselamatan yang telah kita terima, dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 3 Yohanes 1 ayat 11b. Demikian firman Tuhan. Renungkanlah dan jadilah pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.